Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita langsung saja. Ini kita akan belajar untuk membuat database siswa baru ya. Kita akan langsung untuk membuat tabelnya sebagai database dari siswa baru tersebut. Kita gunakan dengan nama form siswa baru. Untuk data-datanya sendiri ini kita bisa gunakan, pertama adalah NISN, nama lengkap, TMT lahir atau tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian agama, asal sekolah, nomor handphone, alamat, serta biodata dari orang tua ya. Ini kita bisa membuat nama ayah, nama ibu, pekerjaan orang tua, kemudian alamat orang tua ya. Lalu kemudian terakhir ini adalah nomor pendaftaran agar nanti kita bisa melihat seberapa banyak pendaftaran tersebut. Kemudian untuk NISN kita gunakan teks saja. Tanggal lahir kita gunakan date and time. Untuk jenis kelamin kita gunakan lookup wizard. Selanjutnya agama juga kita gunakan lookup wizard. Seperti ini kita akan coba cek kembali. Untuk nomor handphone berarti nomor, kemudian jurusan ini kita buat jurusan, misalkan ada nama siswa yang ingin masuk ke sekolah SMA atau tingkat SMA. Untuk jurusannya adalah IPA IPS, kita gunakan sama ya dengan menggunakan lookup wizard. Selanjutnya nomor pendaftaran kita gunakan nomor saja. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini selesai, jangan lupa untuk disimpan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita gunakan query wizardnya. Query wizard kita masukkan seluruhnya kecuali yang value ya, yang ada lookup wizardnya. Kita kembalikan bagian yang memiliki lookup wizard atau value. Memastikan apakah berfungsi atau tidak, kita bisa menggunakan run ya. Kita bisa gunakan run untuk memastikan apakah query tersebut berhasil atau tidak. Jika kita gunakan run di sini berarti query-nya ini sudah berhasil kita buat. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Kita akan membuat form wizard-nya. Kita ambil seluruhnya. Lalu kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Kalau kita ingin edit, kita akan masuk ke design view. Untuk pengeditan kita akan percepat saja karena ini cukup sederhana ya teman-teman.
jika sudah demikian kita akan lanjutkan untuk pembuatan tombolnya. Pertama kita akan buat tombol daftar dengan menggunakan admin record. Kita buat dengan nama daftar. Lalu kemudian kita akan buat lagi dengan tombol lain. Ini adalah tombol untuk menyimpan datanya ya. Kita masuk kembali ke record operation, lalu kemudian kita ambil save record, kemudian kita buat simpan. Nah, ini tinggal kita atur saja sesuai dengan keinginan kita. Nanti bagian lain untuk tombol selanjutnya kita akan buat tombol untuk melihat data yang sudah kita buat sebelumnya atau database yang telah tersimpan. Namun kita akan membuat terlebih dahulu reportnya ya sebagai rujukan untuk melihat database secara keseluruhan. Kita setting terlebih dahulu untuk tombol ini, lalu kemudian kita akan masuk ke bagian report wizard ya. Seperti ini kira-kira tampilannya. Kita simpan dulu, kemudian kita close seluruhnya ya. Kita akan langsung buat report wizardnya. Untuk report wizard ini kita bisa ambil sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita hanya mengambil dari biodata siswa saja, seperti nama lengkap, tanggal lahir dan seterusnya sampai jurusan. Adapun nanti untuk biodata orang tua kita tidak butuhkan untuk ini. Nah, ini adalah bagian dari report wizardnya. Kita tinggal atur saja untuk kertas yang akan kita gunakan sebagai data apabila kita ingin melanjutkan untuk kita print ya. Dan jika sudah seperti ini kita bisa atur ulang kembali seperti kita membuat data form tadi. Nah, ini teman-teman untuk pembuatan pendaftaran siswa baru sebenarnya sama seperti pembuatan database lainnya. Jika kita mengetahui alurnya, maka cara pembuatannya pun cukup mudah. Hal ini bertujuan untuk administrasi dalam penerimaan siswa baru efektif dan efisien ya. Nah, ini kira-kira kita akan coba buat tombol data keseluruhannya yang kita ambil dari report tadi yang sudah kita buat. Kita akan pilih report operation, lalu kemudian kita masuk ke bagian print report ya. Nah, ini sebagai acuannya kita buat lihat data.
Kita akan buat lagi satu tombol untuk keluar dari aplikasi ini. Jadi yang kita buat saat ini adalah ada 4 tombol. Yang pertama adalah daftar untuk memasukkan siswa baru, kemudian simpan untuk menyimpan data yang sudah ada. Selanjutnya kita buat lagi tombol lihat data untuk melihat data secara keseluruhan yang sudah masuk. Lalu selanjutnya kita akan membuat tombol keluar aplikasi. Baik, kita akan buat tombol terakhir dengan cara yang sama, dan ini kita pilih bagian yang aplikasi, kemudian kita buat keluar. Nanti kita tinggal atur saja untuk style atau gaya dari tombol itu sendiri, baik itu warna ataupun font yang akan kita gunakan ya. Nah, ini kira-kira teman-teman ya, hasil lahirnya paling tidak seperti ini. Kita masuk ke bagian detail dan kemudian eventnya kita ambil untuk macro builder. Ini untuk menunjukkan perintah baru atau menampilkan perintah baru agar nanti tampilan dari aplikasinya maximize ya, sesuai dengan Windows-nya. Baik, sudah selesai ya teman-teman untuk aplikasinya. Kita akan buka. Jadi misalkan kita ingin membuat data, kita klik daftar, lalu kemudian kita isikan data-datanya. Misalkan ini untuk NSN, kemudian nama lengkap, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, sebagai contoh saja ya.
Nah, untuk data yang sudah kita buat ini, kita bisa langsung saja klik simpan, nanti datanya akan tersimpan di dalam database. Kita klik saja, kita bisa langsung lihat datanya yang sudah tampil di dalam database. Ini dia ya, jadi seperti ini kira-kira caranya. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.